Tapi yang juga menarik Jenderal TB kalau bisa diceritakan, kenapa hubungan dari Pak Harto dan Pak Habibie itu bisa begitu renggang dan sampai kemudian Pak Harto wafat, pertemuan antara Pak Habibie dan Pak Harto itu nggak terjadi? Iya. Kalau kita lihat tanggal 20 kan Pak Harto dengan Pak Habibie masih ada pertemuan di Cendana. Ya. Besoknya 21. setelah Pak Harto membacakan lengser melipatnya, kemudian Pak Habibie membacakan janjinya, sumpahnya, ya. Kemudian ditutup, Pak Harto langsung balik kanan dan keluar. Lalu saya dapat perintah dari Pak Habibie, kemana Pak Harto? Ke sana Pak, kita kejar. Pak Harto sudah naik kendaraan. Sehingga mulai saat itu Pak Habibie tidak pernah ketemu lagi dengan Pak Harto. Sampai akhir hayatnya. Apa yang menyebabkan hubungan antara Pak Habibie dan Pak Harto kemudian bisa seakan-akan ada putus arang atau apa hubungan yang tidak cukup baik sehingga nggak pernah ketemu? Secara detail, ya, saya kurang tahu. Oke. Ya, saya kurang tahu dalam hal ini, mungkin ya hanya Pak Habibie dan Pak Harto yang tahu persis, karena ini masalah politik tingkat atas ya waktu itu. Politik tingkat atas ya? Iya. Tapi kan ketika sebelum terjadinya kerusuhan itu kan Pak Harto berada di Mesir. Iya. Jadi kalau kami lihat begini, ada event yang saya tahu itu Pak Harto tidak begitu happy. Tidak begitu happy? Iya. Oke. Ketika beliau sedang ke Mesir, kemudian terjadi demo yang cukup keras. Ya, begitu. Lalu ketika itu Pak Harto kembali. Tidak sesuai jadwal. Jadi cepat. artinya lebih cepat. Kami menghubungi ajudan di sana dan izin untuk menjemput. Karena seperti kebiasaan protokoler. Keprotokolannya bahwa ketika Presiden kembali, Wapres harus menjemput. Ya, begitu. Dengan perangkat-perangkat lain. Misalnya Kapolda, kemudian Pangdam, dan sebagainya. Waktu itu kami minta izin, tapi konon tidak usah. Nah, lalu saya sampaikan kepada Pak Habibie, kata Pak Habibie, bagaimana? Ya sebaiknya kita tetap menjemput. Kami menjemputnya kira-kira jam 4:15. Di Halim? Di Halim. Kemudian kira-kira hampir jam 5, pesawat kepresidenan turun, Pak Harto turun, Pak Habibie mau menyalami, Pak Harto tergesa-gesa barangkali, sehingga tidak sempat menyalami. Nggak sempat salaman juga? Tidak sempat salaman, langsung masuk, ya, kemudian pintu ditutup, langsung berangkat. Dan kemudian setibanya di Cendana, konon ada rapat. Siapa yang hadir waktu itu kami tidak tahu. Nah, Pak Habibie menanyakan, gitu. Saya dengar ada rapat di Cendana dipimpin Pak Harto. Rapat apa? Kami tidak tahu Pak, belum dapat informasi. Kemudian di situ Pak Habibie mulai bertanya-tanya. Saya kemudian meminta informasi kepada Pak Watik Pratikno, waktu itu adalah staf khusus Pak Habibie, staf khusus Wapres, tetapi juga beliau tidak juga mendapatkan informasi tentang rapat khusus tersebut. Begitu. Nah, ketika Pak Harto berada di Mesir dan terjadi unjuk rasa, kan pengendali kekuasaan kan Pak Habibie pada waktu itu. Waktu itu ya. Tapi apa yang kerja oleh Pak Habibie untuk mengendalikan? Bisa jadi ya dianggap nah, ada pembiaran terhadap protes dan demo itu. Oh, bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Oke. Saya kurang tahu persisnya. Ya. Oke. Tapi kemudian yang fakta sejarahnya kemudian mengatakan bahwa Pak Harto berhenti sebagai presiden dan Pak Habibie kemudian dilantik sebagai presiden. Iya. Dan Jenderal TB dan mulai dilantik itu Pak Habibie tidak pernah ketemu dengan Pak Harto. Sampai kemudian Pak Harto meninggal. Iya. Jadi hubungannya betul-betul terputus ya? Terputus. Walaupun Pak Habibie waktu itu berniat terus untuk bisa ketemu. Bahkan saya sudah diperintahkan oleh Pak Habibie menghadap Pak Harto, dan saya sempat 2 kali ketemu sama beliau ya di tempat peristirahatannya. Kemudian dan menurut Pak Harto sudah
teruskan saja bekerja dengan baik, biarkan saya istirahat begitu. Ya saya sampaikan kepada beliau dan menurut beliau ya sudah gitu. Dan Jenderal TB masih mendampingi Pak Habibie sampai Pak Habibie kemudian selesai sidang Selesai sidang istimewa MPR sidang itu. istimewa MPR, kemudian sampai beralih kepada Gus Dur, ya, dan kemudian selesai tugas saya sebagai ajudan Pak Habibie waktu itu. Selesai tugas.